kalau ngomong-ngomong tentang soft skill sendiri, kira-kira kalau Mas Syahrul ngembangin soft skill-nya itu pakai teknologi apa atau tools apa gitu nggak? Karena sekarang di era digital ya Mbak, kalau saya ngembangin soft skill sendiri, kebetulan saat ini saya menggunakan AI ya Mbak. Halo guys, selamat datang di podcast 10 bareng aku Dianya Supramadani di channel YouTube DKID, membahas seputar kemajuan teknologi, inovasi, dan juga kehidupan digital. Nah, di episode kali ini aku bakal membahas kayaknya relate banget sama kehidupan muda-mudi atau mahasiswa ya. Kita bakal bahas terkait soft skill tapi di era digital. Nah, kebetulan hari ini aku kedatangan seorang teman ngobrol yang seru, juga beliau adalah seorang mahasiswa sekaligus pengurus cabang HMI di Pacitan, Mas Syahrul. Betul Oke, sekali, Mbak. gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbaknya sendiri gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Cuman akhir-akhir ini agak ini ya, banyak virus-virus, Mbak. batuk pilek. Ya, apalagi cuacanya kan sekarang pancaroba ya Mbak. benar. Panas banget, tiba-tiba hujan kayak ini Iya. tadi. Tuh. Nah, kalau akhir-akhir ini sibuk apa Mas kira-kira? Oh, kalau kesibukan saya layaknya seorang mahasiswa ya Mbak, karena saya walaupun sekarang sudah menjadi pengurus cabang, tapi Iya. saya masih kuliah, jadi ya masih sering masuk ke kampus sih Mbak, kalau untuk saat ini. Oh, semester berapa Mas kalau boleh tahu? Baru semester 7 Mbak, Bentar lagi lulus bentar bahkan. lagi lulus. Tapi kalau dilihat kan, nggak tahu ya kalau aku sebagai orang yang lihat sama orang yang melakukannya ya kan. Kalau aku sebagai orang yang lihat kan kayaknya sibuk banget ya. Mulai dari mahasiswa juga, terus pengurus organisasi juga. Dan bahkan organisasi itu kayaknya kegiatannya padat ya, lebih padat dari kuliah, iya nggak? Kalau untuk beberapa minggu ini ya Mbak, karena kebetulan di HMI cabang Pacitan ya, khususnya kemarin itu di Komisariat Insan Cita itu baru selesai melaksanakan kegiatan latihan kader 1. Wih, iya. Itu gimana Mas cara baginya? Sedangkan satu hari aja cuma 24 jam ya kan? Satu minggu cuma 7 hari. Itu gimana baginya? Betul. Jadi kita membaginya, kalau seperti kegiatan kemarin itu kita gantian Mbak. Kalau ada yang masuk kuliah, silakan masuk kuliah dulu. Terus nanti digantikan sama yang nggak masuk kuliah. Kalau kemarin itu kan ada yang dari ISIMU, ada juga dari STKIP. Kalau ISIMU kan mayoritas masuknya sore, sedangkan di STKIP sendiri mayoritas kan masuknya pagi. Jadi kalau pagi itu lebih banyak dari kawan-kawan yang dari kampus ISIMU, tapi kalau sore itu biasanya dari kawan-kawan STKIP yang membantu pelaksanaan kegiatan. Oh, jadi saling ganti-gantian ya. Kebetulan kampusnya masuknya beda. Iya. Nah, kalau dari kan itu di organisasi nih. Kalau kira-kira di kampus itu di kelas gimana sih rasanya? Yang tadinya sebagai mahasiswa kan kalau di kelas sama rata ya, mahasiswa biasa. Tapi kalau di organisasi kan punya jabatan nih kayaknya Masnya. Kalau di kampus ya kita selayaknya seorang mahasiswa Mbak. Jadi jabatan itu kalau saya hanya di HMI. Kalau di kampus ya saya sebagai mahasiswa biasa. Oke. Kalau ini Mas, kira-kira ada nggak sih yang soft skill yang paling berpengaruh? Banyak sih Mbak, kalau yang kita dapat di HMI tentunya salah satunya manajemen waktu. Jadi seseorang mahasiswa yang kuliah dan juga organisasi itu kan harus benar-benar bisa bagi waktunya Mbak, dikarenakan apa? Kegiatan di organisasi juga dengan kegiatan perkuliahan itu terkadang banyak yang gadok. Jadi semisal nanti ada yang kegiatan yang gadok, cara antisipasinya seperti apa itu bisa kita pelajari di HMI. Tapi ada nggak sih yang ini anak sekelasnya Mas Syahrul tapi dia nggak ikut organisasi apa-apa? Ada sih Mbak, malah banyak. Kalau yang ikut organisasi itu sedikit karena melihat beberapa tahun terakhir ini minat teman-teman ke organisasi itu sangat menurun sih Mbak. Kalau di STKIP sendiri, dari organisasi di internal kampus sampai dengan organisasi eksternal kampus itu terjadi penurunan. Kenapa Mas kayak gitu? Maksudnya kalau Mas Syahrul nangkep fenomena yang di kampus itu kira-kira latar belakangnya kenapa? Mungkin kalau teman-teman sekarang ini orientasinya udah beda lagi Mbak. Karena kan sekarang dengan adanya kemajuan teknologi itu teman-teman kan juga bisa freelance ya Mbak, seperti afiliat di TikTok atau di Shopee. Mungkin
teman-teman fokusnya ke situ. Mengingat di kelas saya aja udah ada beberapa Mbak, dan ternyata penghasilannya itu cukup lumayan. Ada yang 1 minggu itu dapat 1 juta lebih, itu ada Mbak. Oh, ya dari TikTok itu tadi ya. Cuman affiliate, bikin konten, terus upload. Jadinya mungkin karena hal tersebut dirasa teman-teman itu lebih condong ke yang menghasilkan lah Iya. Mbak, daripada organisasi. Kalau organisasi kan bisa dikatakan kita lebih banyak keluar ya Mbak, udah keluar tenaga, keluar pikiran, keluar materi juga terkadang. Tapi kalau dilihat nanti soft skill yang dihasilkan dari luaran, misal kalau udah lulus kuliah, kira-kira nanti soft skillnya sama nggak sih Mas kayak gitu? Kalau soft skillnya itu pastinya berbeda ya Mbak, karena kalau di dalam organisasi itu kita diajarkan untuk berdinamika. Dari Iya. cara komunikasinya saja, orang-orang yang berorganisasi sama yang tidak berorganisasi itu sudah kelihatan Kelihatan ya? beda ya Mbak. Kalau di kelas itu biasanya kan ada presentasi, itu udah bisa dilihat. Anak-anak yang berorganisasi itu biasanya banyak sekali tanyaan yang keluar. Oh, Dan iya. beda lagi sama anak-anak yang mungkin tidak berorganisasi. Itu biasanya mereka cenderung lebih diam gitu Mbak. Tapi ini nggak semuanya ya Iya, Mbak. oke. Ini hanya beberapa, dan itu saya ambil kesimpulan dari kelas saya saja. Mungkin kalau di kampus-kampus lain atau kelas-kelas lain yang ada di STKIP, sih kalau berbeda ya bisa saja. Tapi kan kalau dilihat dari public speaking mungkin ya, Iya. kalau public speaking misal anak-anak yang freelance terus konten di TikTok nge-live itu kan mungkin sama nggak sih sama yang anak-anak yang suka organisasi? Kemampuannya ya mungkin beda sih Mbak. Karena kalau anak-anak di organisasi itu kita diajarkan ngomong itu nggak asal ngomong, tapi kita ngomong itu iya. harus pakai data. Kalau sedangkan di affiliate itu kan kita bicaranya itu adalah untuk menarik konsumen supaya membeli produk kita. Jadi semisal ini ada teh, kalau anak-anak organisasi itu menjelaskan teh ini dibuat diseduh dengan air panas, ditambahkan gula dan lain sebagainya. Beda lagi dengan anak-anak yang mungkin menjadi affiliate yang suka nge-live itu, sepertinya mereka menambahkan sesuatu sih Mbak. Teh ini diekspor dari Ya mana? Terus ketika Iya. kita bisa minum teh ini fungsinya untuk apa? Mungkin lebih ditambah-tambahkan lagi sih Mbak. Kalau perbedaannya seperti iya, itu. sekarang menurut saya. anak-anak zaman sekarang gitu ya, Iya sih Mbak, banyak pecah. gimmick ya namanya Iya. kalau nggak salah. Oke, tadi kalau kenapa Mas Syahrul sendiri pilihnya ke organisasi buat Ya, mengembangkan soft skillnya tadi? Betul sekali Mbak. Kebetulan saya sendiri dari waktu SLTA ya Mbak itu udah mulai sedikit aktif kalau Iya. di organisasi, dari organisasi OSIS, terus organisasi pramuka, kemarin juga ikut PMR, dan akhirnya ketika saya masuk di perguruan tinggi itu minat di organisasi itu semakin meronta-ronta Mbak. Oh, ada hal lain Mas yang pengen dikejar? Kalau hal yang pengen dikejar itu pastinya ada sih Mbak. Tujuan saya kuliah, terus tujuan organisasi itu menurut saya saling beriringan. Karena menurut saya ilmu kehidupan itu lebih banyak saya dapatkan di organisasi Bukan Mbak. di bangku kuliah ya, Bukan. Mas? Soalnya kalau di bangku perkuliahan itu kan kebanyakan kita belajar teori-teori. Iya. Dan jarang sekali kita praktek. Mungkin prakteknya nanti di akhir semester kita ada PPL, ada juga kegiatan KKN seperti itu. Oke. Tapi Mas kalau lihat nih, kan Mas Syahrul dulu kan SMA-nya juga udah aktif organisasi. Iya. Mungkin kalau kita tarik ke belakang, SMA berapa tahun yang lalu tuh Mas? Saya di SLTA itu lulus di tahun 2021 sih Mbak. Berarti udah sekitar 4 tahun Oh, ya. lulusnya ya, lulusnya 2021, 22, 23, 24, 25. Nah, bisa nggak sih kalau soft skill yang dulu waktu SMA sama soft skill yang sekarang waktu kuliah, kira-kira ada bedanya nggak sih Mas kayak gitu? Kalau perbedaannya itu menurut saya sangat signifikan ya Mbak. Kalau di zaman sekolah dulu itu kan kita sangat terikat. Apa-apa harus diatur sama guru. Kita tidak memiliki kebebasan lah. Misal kita mau buat kegiatan kalau di OSIS itu kita harus konsepnya itu sesuai dengan keinginan yang diinginkan oleh seorang guru. Tapi beda lagi kalau di tingkat mahasiswa. Kita itu lebih apa ya Mbak? Peningkatan di pola kreativitas. Jadi segala bentuk kegiatan itu dipasrahkan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa itu memiliki kreativitas. Ya, tapi kalau yang di organisasi internal masih dicawe-cawe dosennya nggak sih kayak gitu? Masih sih Mbak, Masih tapi nggak juga. terlalu seperti Iya. SLTA ya. Soalnya kalau organisasi internal kan misal kita melaksanakan kegiatan di BEM, nanti kan yang tanggung jawab kan juga dari pihak kampusnya. Jadi kalau ada eksternal bebas ya. kalau eksternal bebas sih Mbak. Nanti kalau ada apa-apa kan jadi panggil ketumnya bukan saya.
Oh gitu. Nggak minat mau nerusin jadi ketumnya. Nggak tahu sih Mbak, tinggal lihat kondisi di beberapa periode yang akan datang. Berarti waktu COVID itu kira-kira Waktu COVID saya masih SMA ya? di SMK Mbak, saya dulu. Oh, Masih kelas 2, masih saya ingat tapi udah OSIS itu. Udah. Tapi dengan adanya COVID itu kegiatan organisasi nggak bisa jalan Mbak. Oh malahan. Dan juga kegiatan sekolah kan waktu itu kita banyak kegiatan daring ya Mbak, belajar Iya. mengajar, kita hampir lockdown itu Hampir 2 tahun. 2 tahun ya. Jadi selama 2 tahun itu kayak apa ya? Kegiatan sekolah juga nggak maksimal, organisasi nggak maksimal karena kita banyak berdiam diri di rumah. Berarti di situ benar-benar di rumah ya Mas, mandek. Mandek Mbak waktu Nggak itu. keasah ya. Kalau Buat dari skill-skillnya organisasi nggak kan, keasah. Mas OSIS kan biasanya ada acara apa, Hmm. nanti diskusi apa, rapat apa gitu. Nggak bisa Mbak, soalnya waktu itu emang benar-benar ditutup. Kegiatan belajar mengajar aja nggak diizinkan, apalagi kita untuk kegiatan Iya. organisasi. Tapi ngerasain Mas yang kayak Zoom kayak gitu itu ngerasain. Saya ngerasain Zoom karena adanya COVID itu Mbak. Sebelumnya saya malah nggak tahu kalau Iya. ternyata ada Zoom yang bisa digunakan beberapa orang untuk kegiatan kelas itu. Kalau sekarang masih pakai kayak gitu? Atau Sering banget Mbak. sering? Apalagi di organisasi kan, kalau di era-era sekarang itu yang saya katakan tadi, minat teman-teman Iya. kan menurun kan Mbak di organisasi. Jadi terkadang kita kalau melaksanakan rapat kegiatan atau rapat yang lain-lain itu, semisal teman-teman nggak bisa banyak yang hadir, ya kita gunakan Zoom atau Google Meet atau aplikasi lain, aplikasi serupa yang bisa kita gunakan. Seperti Berarti nanti double gitu ya? Lagi melingkar Iya. gitu rapat, terus yang satunya Zoom. Kayak gitu, atau di Iya. Zoom semua kayak gitu biasanya. Kalau biasanya itu gini Mbak, kita kan melaksanakan rapat, kalau di Zoom semua kan nggak efektif. Jadi untuk mengefektifkan itu nanti ada yang bisa datang kita rapatnya secara luring ya Mbak, Iya. bertatap muka langsung. Tapi jika kalau ada kawan-kawan yang nggak bisa itu, kita sediakan Zoom atau Google Meet supaya mereka juga bisa ikut dan nggak ketinggalan pembahasannya. Oh gitu. Tapi tuh kalau dilihat 5 tahun ke belakang kan nggak jauh banget ya. Tapi rasanya tuh soft skill yang diasah kita sama yang 5 tahun kemarin tuh kayak jauh banget, jauh, iya nggak? Beda Ngerasain banget Mbak. kan? Waktu dulu aja sebelum ada COVID kan kayak Zoom meeting, Iya. Classroom itu kan nggak banyak beredar ya kan? Kita lebih banyak kayak public speakingnya tuh kayak hadap-hadapan gini ya. Misal kita naik ke panggung, terus ada orang gitu kan. Nah kalau sekarang kita lewatnya Zoom, iya kebanyakan gitu ya, Betul. Zoom kayak gitu. Kalau Mas Sahrul sendiri ngalamin nggak kayak gitu? Ngalamin sih Mbak, waktu dulu di SMK ya. Kalau SMK itu kan teknologi bukan kayak sekarang. Dulu nggak ada AI ya Mbak. Iya dulu Jadi kan apa-apa ada. kita cuma ngandelin Google. Iya. Jadi ada tugas itu, kalau yang namanya Google kan nggak kayak AI Mbak. Sekarang bikin presentasi aja kan buat bisa, kan saya presentasi itu udah asal kita keluar. buat prompt kan jadi juga. Kalau dulu kan enggak. Jadi ya sangat menjomplang lah Mbak perbedaannya di era 5 tahun yang lalu dengan saat ini. Kalau dilihat-lihat kira-kira empati penting gak sih Mas buat soft skill sekarang di Menurut era saya digital? Sangat penting sih Mbak. Kenapa bisa gitu? Soalnya kan kalau dulu orang-orang kan nggak belum ada Zoom kayak gitu kan, jadi kayak tatap muka gitu kan langsung Iya. mestinya kan ada ya kebentuk gitu. Tapi kalau sekarang kan kita ada orangnya gambarnya di sini, tapi orangnya jauh di mana. Iya. Itu tapi empatinya kebentuknya itu gimana ya Mas? Kalau empati itu kan Kerasa kayak rasa iya. Mbak, kan pastinya berbeda, tapi ya gimana ya Mbak, kalau terkait empati itu ya menurut saya masih sangat penting. Dimana kalau kita menggunakan Zoom kan tidak hanya buat rapat organisasi juga, apalagi kita, terutama saya yang di kampus pendidik itu kan pastinya nanti tujuannya kemana sih Mbak? Ke guru. Kalau empati itu kan hubungannya dengan karakter. Jadi seorang guru itu kalau dituntut itu kan juga harus memiliki karakter yang baik juga. Jadi untuk empati itu menurut saya masih sangat penting Mbak. Berarti masih tetap bisa berjalan ya Mas, walaupun kita nggak tatap muka langsung. Kan banyak nih, misal Iya. misal chattingan kan juga udah masuk ke teknologi ya gitu. Kalau dulu kan ngobrol langsung, Iya. terus ketemu langsung, misal cari dosen ke kantornya langsung, ke kampusnya gitu. Kalau sekarang kan udah chat Iya. gitu. Chat sendiri pun juga nggak yang harus nggak yang apa ya namanya?
kerah-kerah tuh apa sih? Barang mbak. Nggak yang sembarangan gitu. Jadi kayak ada alurnya, kalau jam Iya. segini nggak boleh chat, atau chatnya harus jam berapa, kira-kira kayak gitu kan sekarang dilakukan kayak gitu, Mas. Terkadang ada yang masih melakukan sih mbak. Kelihatannya ya nggak tahu juga teman-teman itu apa ya, nilai empatinya yang ada di dalam dirinya itu terkadang karena faktor apa ya mbak, saya kurang tahu. Bisa dikatakan nilai empatinya itu turun dibanding teman-teman yang lainnya. Seperti benar-benar. misalkan nanti chat dosen itu tiba-tiba jam 10 ke atas, seharusnya itu kan secara empati itu kan udah melanggar Iya. kesopanan ya mbak. Kalau kita komunikasi dengan orang yang dewasa atau orang yang lebih berkepentingan lah. Ada nggak sih Mas tips-tips buat mungkin di organisasinya sendiri kali ya? Gimana sih cara ngembangin biar anak-anak HM itu kalau bisa jangan kayak gitu? Kalau Pernah diajarin kayak gitu? pernah mbak, karena di HM itu ada 3 hal yang tidak bisa lepas dari seorang kader. Yang pertama adalah membaca buku, yang kedua adalah berdiskusi, yang ketiga adalah bersilaturahmi. Jadi sebelum kita melaksanakan silaturahmi itu mbak, biasanya kita kan menghubungi terlebih dahulu. Siapa sih yang ingin disilaturahmi? Misal nanti kita silaturahmi ke senior A. Jadi adab untuk komunikasi itu kalau di HMI sangat diajarkan mbak. Karena ketika dari kawan-kawan ya, misal saya punya adik-adik yang masih di komisariat, itu ketika ingin menghubungi salah satu senior, terus bahasanya itu dirasa kurang etis atau kurang sopan, biasanya senior tersebut akan menegur kami yang Dimarahin, iya. ya nggak dimarahin juga sih mbak, cuman ditegur, kamu itu gimana sih ngurus kadernya kok ada yang chat kayak gini, terus waktunya kadang kan ada juga mbak, teman-teman apa saking gabutnya apa gimana itu chat jam 10 malam nanyain di rumah apa enggak, kan itu sangat kurang sopan ya mbak. Terus cara ngajarinya gimana Mas itu? Selain ditegur, apakah dikasih contoh atau gimana? Atau mungkin ada rutinan atau kalau rutinan itu ada mbak, kegiatan upgrading. Jadi nanti kita kan sering banget yang namanya diskusi. Jadi teman-teman itu sebelum menghubungi senior itu kan dikasih arahan terlebih dahulu. Jadi bahasa yang digunakan itu harus seperti ini. Yang pertama itu harus ada salam, terus memperkenalkan diri, terus maksud tujuannya apa, itu harus dijelaskan secara terperinci dan juga menggunakan bahasa yang sopan mbak. Oke. Kalau ngomong-ngomong tentang soft skill sendiri, kira-kira kalau Mas Syahrul ngembangin soft skillnya itu pakai teknologi apa atau tools apa gitu nggak? Karena sekarang di era digital ya mbak, kalau saya ngembangin soft skill sendiri, kebetulan saat ini saya menggunakan AI ya mbak. Iya. Jadi AI itu saya tanya sih, misalnya gimana sih cara melatih public speaking yang baik itu, nanti kan dijelaskan. Terus nanti misal seperti dikasih contoh bicara di depan cermin atau bagaimana itu kan dijelaskan. Dan AI juga ketika kita kebingungan ya mbak, karena kalau kita tanya ke AI itu kan dalam bentuk narasi teks, nanti kan juga bisa dikasih link video berupa YouTube atau link-link lainnya. Oh gitu. Kalau di HMI sendiri gimana Mas caranya? Kalau di HMI sendiri ya yang berkaitan dengan teknologi. Kalau berkaitan dengan teknologi sebetulnya banyak sih mbak. Kalau di era-era sekarang ini teman-teman itu banyak sekali mbak yang jadi konten kreator, yang jadi affiliate, terus dari terus sekarang kan organisasi kan dinilai dari sosial medianya juga mbak, uploadannya seperti apa, aktif enggaknya organisasi itu kan dinilai dari sosial medianya. Dan saat ini alhamdulillah mbak, dari 4 komisariat yang ada di Pacitan itu sudah memiliki medianya sendiri-sendiri. Apalagi TikTok ya mbak, sekarang yang paling gampang viral dan juga FYP. Tapi itu kan nggak semata-mata langsung instan jadi gitu kan. Kayak FYP aja butuh beberapa bulan FYP gitu. Butuh konsisten ya kan. Nah, kalau dari teman-teman itu juga konsisten ya kayak gitu. Alhamdulillah. Kan biasanya anak muda nggak FYP nih, terus malas konten lagi kayak gitu. Pernah kayak gitu? Kalau seperti itu tidak ada ya mbak, karena kami kenapa kok selalu membranding organisasi di sosial media itu, karena menurut saya yang paling efektif di saat ini untuk menawarkan organisasi kita itu melalui media. Jadi kawan-kawan ketika selesai melaksanakan kegiatan apapun itu, kami pastikan upload terus mbak. Jadi nanti bisa dipantau lah buat teman-teman yang lihat di YouTube di akunnya official HMI Pacitan atau akun-akun milik komisariat.
Tapi ngerasain gak sih kalau sekarang tuh anak-anak cepet banget belajarnya? Terasa Iya, kayak ada teknologi baru gitu, kayak AI aja sekarang udah banyak kan, udah nggak cuma satu dua, tapi kayaknya semua orang Iya, Mbak. berlomba-lomba bikin AI itu. Nah, AI yang A, AI B itu kan secara nggak langsung kita harus belajar itu. Tapi di Mas Syahrul sendiri kayak gitu juga, adaptasinya cepat nggak? Lumayan cepet sih Mbak, tapi kalau menurut saya semakin sering kita menggunakan AI itu malah kita ketergantungan. Kayak mau ngerjain tugas itu kan akhirnya males-malesan juga Mbak, karena kalau kita pakai AI itu sangat dimudahkan. Apalagi AI 1 tahun yang lalu dengan 1 tahun yang sekarang kan udah beda ya Mbak. Kalau dulu bikin video kan belum bisa di AI, tapi sekarang tinggal bikin promptnya aja udah jadi videonya. Bikin apa ya kemarin tuh kayak proposal terus nanti tinggal download versi buatkan saya versi PDF yang tinggal download dan print gitu kan udah jadi lah. Udah jadi Mbak, malah hasilnya terkadang lebih bagus daripada kita ngerjain manual tanpa bantuan AI. Benar masih gitu kalau mandang lihat fenomena ini. Kalau mandang fenomena kayak gini ya Mbak, dan khususnya di HMI sendiri, kita itu boleh menggunakan AI, tapi jangan sampai kita itu malah dimanfaatkan oleh AI-nya. Jadi bagaimana kita itu memaksimalkan penggunaan AI, tapi kita juga masih belajar. Jadi teman-teman setelah misal ya Mbak, seperti LK kemarin kan kita kasih penugasan. Setelah penugasan kan banyak sekali teman-teman menggunakan AI, dan setelah itu kan kita suruh mempresentasikan. Caranya biar mereka juga belajar. Presentasinya itu tidak boleh menggunakan alat apapun Mbak. Jadi sebelum itu juga kami kasih tahu, akhirnya mereka kan semisal ada redaksi apa yang diberikan oleh AI, mereka mengkaji terlebih dahulu dengan cara pandangnya mereka dan nanti menjelaskan ulang dengan menggunakan bahasanya mereka, seperti itu. Oh keren daripada teman-teman yang ini ya, daripada teman-teman yang kuliah pulang gitu kan. Iya Mbak, mending ikut organisasi ya. Organisasi juga kan mumpung masih muda Mbak. Nanti kalau udah selesai kuliah, udah berkeluarga juga kan nggak bisa sih Mbak kelihatannya kalau organisasi kayak sekarang. Iya benar. Sekarang pun kayaknya nyari kerja yang dilihat juga bukan IPK penting sih ya kan. Emang ada di persyaratan. Cuman persyaratan administrasi aja gitu kan. Nanti kalau udah lewat administrasi, kita bakal diinterview, ya nggak? Interview, terus nanti dilihat teknisnya, soft skillnya punya apa. Jadi penting ya. Penting Mbak itu. Kan hal-hal seperti itu juga dipelajari di organisasi Mbak. Terutama ya cara kita berkomunikasi itu gimana. Kalau misal nih, kalau nggak ikut, bisa bayangin nggak Mas Syahrul, misal Mas Syahrul nggak ikut organisasi, cuma kuliah aja, kuliah pulang. Kira-kira soft skill apa sih bedanya yang mahasiswa A sama mahasiswa yang B yang ikut organisasi? Kalau skill ya Mbak, yang paling beda itu di gaya kepemimpinannya Mbak. Namanya orang organisasi kan kita berdinamika, terus sering banget berbenturan dengan teman-teman yang lainnya. Akhirnya kita setelah berdinamika dengan kemampuan kepemimpinan yang kita miliki, maka kita akan muncul yang namanya problem solving, cara penyelesaian masalah. Jadi yang paling kelihatan di kepemimpinan dan penyelesaian masalah anak-anak organisasi sama enggak itu udah beda banget Mbak caranya. Tapi bukannya di kelas itu juga ada diskusi kayak gitu-gitu? Di kelas kalau kuliah? Ada sih Mbak, tapi kan diskusinya itu membahas tentang materi dan nggak optimal banget. Karena kalau di kelas itu kan kita terbatas waktu. Misal satu mata kuliah itu dikasih 2 SKS. 2 SKS itu kan cuma 90 menit Mbak. Terus kita kuliah maksimal 1 hari itu berapa ya? Paling banyak itu sekitar 8 SKS sih Mbak. 4 kelas sih. Belum tentu nanti dosennya yang ngasih materi kan kita cuma bisa diem Mbak. Jadi kita istilahnya berdiskusinya itu kan jarang banget. Paling cuma di akhir sesi setelah dosen menyampaikan materi, atau mungkin kalau pas proses presentasi itu setelah teman-teman menyampaikan presentasinya itu baru kita bisa berdiskusi. Pernah nyoba nggak sih Mas ngajak temennya gitu? Gabung ini loh, daripada kamu pulang cuma kuliah pulang gitu. Banyak banget sih Mbak. Kalau dulu kan aku masuk di kelas itu HMI sendiri ya Mbak, di awal-awal pas semester 1. Dan setelah semester 3 itu ada beberapa temanku Mbak, biar aku nggak sendiri lagi, ada temennya juga. Gimana itu cara ngerayunya? Kalau cara ngerayunya dulu itu kita ajak ngopi ya Mbak. Ngopinya itu bukan ke coffee shop ya, tapi kita bawa ke sekretariat. Nanti di sekretariat kan kita kasih makan juga.
kita ngopinya kan nggak sendiri juga kalau di sekretariat, pastinya ada senior yang di situ. Terus diajak ngobrol, nyambung, Iya, nyaman, terus akhirnya join di gabung. organisasi. Kayak sebagai pengurus di HMI sendiri kan tentunya banyak nih proyek-proyek yang harus terjun ke lapangan ya Mas ya. Bukan proyek yang tadi kalau kasih nama proyek kan kiranya yang itulah. Ya. Jadi kegiatan Kegiatan yang turun ke lapangan. Iya. Itu kalau kegiatan turun ke lapangan itu ada sih Mbak. Kalau di HMI ada yang namanya silaturahmi kader. Jadi kegiatan silaturahmi kader itu kita berkegiatan mengunjungi rumahnya kader tersebut. Mengunjungi itu biasanya sampai menginap sih Mbak. Dan dirangkaikan dengan kegiatan diskusi dengan pemuda-pemuda yang ada di sana. Karang Taruna gitu ya. Betul. Terus sorenya biasanya kita ngajar TPA Mbak. Biasanya kita nyari yang rumahnya kader itu yang Karang Tarunanya aktif, terus ada TPA juga di sana. Jadi setelah itu nanti kita malam berdiskusi ya kan Mbak dengan pemuda setempat, terus paginya nanti biasanya kita melakukan aksi bakti sosial. Jadi nanti kita bawa sembako ya Mbak, diberikan kepada istilahnya warga-warga yang memang betul-betul membutuhkan. Kayak gitu agenda berapa bulan sekali Mas? Kalau itu mungkin kita agendakan biasanya maksimal 2 bulan sekali sih Mbak, tapi di kepengurusan saat ini di beberapa bulan terakhir sih Mbak, maksudnya itu udah lama banget gak terlaksana kegiatannya. Kenapa? Ya karena teman-teman memiliki kesibukan lain ya Mbak. Kalau saya sendiri sekarang ini karena kebetulan kalau dulu kan saya masih pengurus komisariat ya Mbak, di kepengurusan sini kebetulan saya udah naik di cabang, jadi fokus saya sesuai dengan bidang di perguruan tingginya dulu Mbak. Jadi saya fokusnya di penjaringan kader, terus juga mapping sih Mbak. Jadi kader yang ada di kampus-kampus itu kita harus tertata dengan rapi, terutama di dalam ormawa-ormawanya. Padahal itu kegiatannya apa ya, keren, terus benar-benar bermanfaat untuk lingkungan ya kan, buat masyarakat ya, juga. Betul. Terus selepas kegiatannya Mbak, biasanya kan kita konten kan. Iya. Jadi nanti setelah kegiatan selesai, nanti kita buat konten berupa video ataupun foto yang kita upload di sosial media seperti Instagram ataupun TikTok. Bisa buat pencitraan. Enggak deh. Enggak. Ada kegiatannya. Oke Mas, boleh diminum dulu tehnya. Iya Mbak. Nanti dingin. Udah dingin kayaknya. Udah dari tadi juga soalnya. Berarti gabung organisasi HM itu udah dari? Saya dari tahun 2021 Mbak. Jadi saya sebelum di STKIP tak cerita dulu ya Mbak. Boleh. Kita flashback ke belakang. Jadi aku sebelum di STKIP itu kan aku pernah kuliah Mbak di ISIMU Pacitan. Jadi untuk saat ini komisariatku masih di komisariat ISIMU, bukan STKIP. Jadi waktu itu aku kuliah di sana 2 semester ya Mbak, 1 tahun. Dan selain kuliah aku juga kerja Mbak. Jadi kegiatanku dulu itu pagi kerja, sore kuliah, malam organisasi. Enggak Mbak, belum. Masih kerja juga, soalnya kan kerjaku seharusnya 1 hari full. Terus karena sore aku kuliah, jadi digantikan malam. Terus buat waktu organisasinya itu kurang sih Mbak. Dan ketika saya menjalankan 3-3-nya kan akhirnya nggak maksimal semua. Dan dengan kondisi tersebut saya memutuskan pindahlah ke STKIP. Karena basic saya bukan di ekonomi. Jadi jurusan saya sebelumnya itu di ekonomi Mbak. Dan merasa nggak jadi basic saya, akhirnya daripada nanti saya kuliah sia-sia kan Mbak, namanya udah nggak basic kan. Jadi kayak males lah, kayak beban gitu ya. Betul, akhirnya saya pindah ke STKIP ngambil di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke. Berarti masuknya mulai dari 2021 di ISIMU ya. 2021, 22, 23, 24, 25. Udah 4 tahun Mbak saya. Udah 4 tahun ya. Ini dapat apa aja sih Mas di sana? Di HMI ya Mbak maksudnya. Kalau di HMI itu banyak sih Mbak, dari teman diskusi, terus yang kedua relasi, ketiga ada ilmu pengetahuan sih Mbak yang belum tentu bisa kita dapatkan di bangku perkuliahan. Karena kalau di HMI sendiri kan kita silaturahmi. Kebetulan kalau di HMI kan banyak juga Mbak alumninya yang sudah
menjadi orang lah Iya. kalau bisa kita katakan seperti ketua. Ada organisasinya sendiri ya itu yang alumni HMI. Ada namanya Kahmi, Mbak. Jadi benar-benar masih terorganisir ya. Dari sewaktu masih Mahasiswa. menjadi orang kader sampai menjadi seorang alumni itu ada organisasinya. Oke, tadi lanjut. Jadi setelah itu kan Mbak aku masuk di STKIP itu tahun 2022. Jadi ngulang lagi dari Iya. semester awal. Tapi organisasinya tetap. Organisasinya tetap HMI. Kalau dari kan udah 4 tahun nih, udah Iya, 4 Mbak. tahun terus sebelumnya juga udah pernah kerja. Iya nggak sih Mas? Tapi Betul. sekarang masih kerjanya di situ. Kalau kerjanya udah nggak ada Mbak. Selama saya pindah di STKIP itu saya udah nggak kerja lagi. udah Jadi nggak gitu. fokus kuliah sama nanti kalau ada freelance apa gitu ikutlah buat nambah-nambah uang saku Iya. Mbak. Kan udah pernah punya pengalaman kerja nih. Mm-mm. Kira-kira soft skill apa sih yang paling banyak dibutuhkan waktu kerja? Kalau saat ini ya Mbak, soft skill yang paling dibutuhkan itu adalah pengusahaan di bidang digital ya Mbak, apalagi digital marketing. Soalnya Oke, yang ya. paling booming saat ini adalah sosial media ya Mbak. Seperti kita mau belanja aja, kalau dulu kan harus pergi ke toko atau kalau enggak kita pergi ke pasar. Tapi di era saat ini kan kita tinggal check out melalui HP kan juga udah bisa. Oh iya benar. Itu kalau versi belanja. Kalau versi mahasiswa kira-kira bisa nggak sih kalau universitas tuh pindah ke HP? Universitas yang di HP ya. Iya, pindah ke HP. Aku Bisa tak nggak bicara sih? HMI boleh ya. Iya boleh coba. Kalau di HMI sendiri udah punya kampusnya Mbak malahan, Universitas Insan Cita Indonesia. Iya. Jadi itu full pemanfaatan di bidang IT atau teknologi Mbak. Jadi jurusannya pun seperti digital marketing dan lain-lain ini pokoknya berkesinambungan dengan Iya. digital. Itu online Mas. Online Mbak. Jadi nanti perkuliahannya itu setauku banyak pakai Zoom sih, terus classroom. Oh, online lah Mbak di situ. Walah, baru tahu sih. Iya. Udah lama itu. Baru. Oh, belum sih Mbak. Aku sedikit lupa kalau berdirinya itu di tahun berapa. Mungkin dari tahun 2023 sih Mbak, kalau nggak salah. Berarti soft skill yang dipelajarin waktu mahasiswa tuh sebenarnya bermanfaat atau berguna waktu kerja. Iya nggak? Dipelajarin sewaktu mahasiswa yang di kampus apa bukan? Yang di sih? organisasi. Yang di organisasi itu tentunya sangatlah berguna Mbak. Karena kalau di organisasi itu kita kan sering banget yang namanya diskusi. Kalau diskusi itu kan bahasnya kemana-mana Mbak. Jadi kalau di kuliah itu kan kita monoton bahasnya. Kalau sekali ada materi tentang apa ya Mbak, kalau di saya ada yang namanya sastra lama. Kalau ketika kita bahas materi sastra lama kan cuman sastra lama aja yang dibahas. Tapi beda lagi kalau di dalam organisasi. Kalau di organisasi itu kan, kalau di HMI ada yang namanya ngopi Mbak. Ngopinya HMI itu artinya ngolah pikir. Jadi ketika kita berdiskusi itu, kita kadang diskusinya itu terkait hal-hal yang ada di dalam kampus, terus melebar lagi terkait dengan kondisi keuangan saat ini atau kondisi daerah. Jadi banyak hal sih Mbak menurut saya yang lebih banyak saya dapatkan di organisasi dibanding di bangku perkuliahan sendiri. Berarti yang dibutuhin waktu kerja dan banyak direalisasikan di organisasi tuh tadi apa sih? Leadership ya nggak? Leadership, terus kemampuan apa lagi? Pemecahan masalah, problem solving. Terus ada lagi negosiasi ya nggak? Empati, tapi empati tadi kurang ya kayaknya. Betul Mbak. Empati tadi kurang ya kalau organisasi. Mungkin yang salah dari apanya Mas kira-kira? Kalau empati itu ya Mbak, karena mungkin eranya seperti ini di era digital, kalau rasa empati itu kan teman-teman kan banyak konsumsi konten ya Mbak sekarang, dan bisa dilihat sendiri konten-konten sekarang itu seperti apa. Mungkin salah satu faktor menurunnya empati itu seperti itu. Dan jarang ini ya. Dan di sisi lain kan teman-teman itu kalau komunikasi sekarang banyak nggak langsungnya Mbak. Artinya menggunakan media sosial seperti kuliah aja terkadang juga masih sering menggunakan Zoom. Kalau menggunakan Zoom itu ada juga mahasiswa yang masih empati. Artinya empati itu masih on kamera terus kita mendengarkan dengan seksama. Ada juga Mbak mahasiswa yang mungkin nilai empatinya itu udah menurun, biasanya
kameranya udah dimatiin. Jadi kita kalau Heeh. Zoom itu cuma lihat Iya, terus ini kita sama tinggal apa. tinggal scroll, Mbak. Bener, ditinggal tidur atau apa. Iya. Berarti emang digital sama sisi humanis itu emang harus berjalan bisa beriringan sih, Mbak. beriringan Jangan ya. berjalan Nggak bisa sendiri-sendiri. Heeh. sendiri-sendiri. Kalau digital nanti sisi humanisnya kayak empati tadi bisa Iya. turun, tapi kalau kita cuma di sisi humanisnya kita bakal ketinggalan. Betul sekali, Mbak. Iya bener ya. Jadi harus sama-sama belajar sih, Mbak. Dan buat teman-teman yang pengen belajar empati dan juga Apa nih? belajar Leadership kayak gitu ya. leadership atau belajar digital, nanti bisa sih gabung di HMI. Widih. Terakhir. Sebelum kita tutup, kasih dong tips buat teman-teman mahasiswa yang mungkin belum gabung organisasi atau belum freelance kayak gitu ya. Dia yang kuliahnya cuma kuliah aja dan cuma mentingin nilai akademik. Coba nih kasih tips dong Mas buat teman-temannya. Buat teman-teman ya yang saat ini mungkin masih menjadi mahasiswa baru atau mahasiswa yang kegiatannya masih kuliah ulang, mumpung masih muda, silahkan bergabung di organisasi apapun, nggak harus HMI karena banyak juga Mbak organisasi mahasiswa lainnya. Karena di organisasi nanti dari kemampuan kepemimpinan kita atau leadership, terus problem solving, manajemen waktu itu akan terasah. Dan selain itu di organisasi saat ini tuh udah sering banget sih Mbak menggunakan media dari pola brandingnya. Terus ada juga kalau di HMI upgrading yang mengenai tentang media sosial. Jadi ketika kita mau bikin ketika kita mau bikin konten itu terkadang ada juga sih Mbak, kan kawan-kawanku kan ada yang udah bisa afiliat atau udah tahu sih Mbak apa namanya itu algoritmanya. Jadi diajarin sih Mbak, uploadnya harus jam berapa, terus biar nanti konten bisa FYP itu gimana. Diajarin ya. Diajarin Mbak. Enggak pelit ilmu juga ya? Enggak. Kalau teman-teman HMI itu sudah seperti keluarga sih Mbak. Jadi kalau cuman ilmu ya kita bagi-bagi. Benar tuh. Jadi buat teman-teman yang belum gabung organisasi atau sekiranya mikir soft skill tuh nggak penting, yang penting nilai akademik aja. Salah sih Mbak kalau menurutku. Kalau nilai akademik mungkin kita dihantarkan sampai dengan proses wawancara, tapi kalau saat proses wawancara kan kita memerlukan soft skill, terutama bagaimana sih komunikasi yang baik itu supaya nanti kita kan HRD bisa melirik kita, bisa diangkat jadi karyawannya ya Mbak. Kalau bisa berjalan keduanya, kenapa harus salah satu ya? Betul sekali. Oke, terima kasih Mas Syahrul udah mau datang ke studio podcast 10. Semoga obrolan kita pada episode kali ini benar-benar bisa memotivasi teman-teman ya, yang lihat supaya berpikir kalau soft skill itu penting. Oke, terima kasih. Sama-sama, Mbak. Oke guys, sampai di sini dulu podcast 10 bersama aku Dania Supramadani. Jangan lupa like, share, dan subscribe DKID ya.